Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Agama Islam benar-benar menekankan dan menanamkan kepada para pengikut dan pemeluknya bahwa hikmah manusia dan jin diciptakan adalah untuk mewujudkan ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, jin, bahkan seluruh makhluk di alam semesta ini tanpa terkecuali. Ada tujuan yang harus diwujudkan. Tidak mungkin Allah menciptakan langit, bumi beserta seluruh isinya dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu tanpa tujuan. Tidak mungkin. Orang-orang yang beriman selalu mengingat ma khalaqta hadza batilan subhanak. Orang-orang yang beriman pada saat melakukan tadabbur, bertafakur mengenai makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, langsung menyadari dengan mengatakan ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak mungkin Engkau menciptakan alam semesta ini secara batil tanpa ada tujuan. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mungkin kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian semua abatan, sia-sia tanpa ada tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian juga menyangka bahwa hidup di dunia hanya sebatas hidup, berakhir dengan kematian, tidak ada
kelanjutannya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menganggap bahwa setelah kematian tidak akan ada pertanggungjawaban. Kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan dan penilaian yang keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ayahsabul insan an yutraka suda." Apakah manusia itu menyangka dan berpikir dia hidup di alam dunia ini sudah sia-sia tanpa tujuan? Enggak mungkin. Itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dengan keteraturan yang sempurna. Betul-betul sempurna. Tidak mungkin tanpa tujuan. Mustahil tanpa hikmah. Kita ketika melihat seseorang melakukan satu aktivitas, lantas kita tanya, tujuanmu apa? Gak ada tujuan apa-apa, pengen aja. Secara akal sehat dan fitrah manusia tidak bisa diterima jawaban seperti itu. Ini sudah bertentangan dan kontradiksi dengan akal sehat dan fitrah manusia. Berbuat, beraktivitas tanpa ada tujuan yang ingin dicapai, tidak mungkin. Itu terkait dengan kegiatan dan aktivitas kita sebagai makhluk. Lalu bagaimana dengan alam semesta yang sedemikian luas? Luasnya kita sebagai manusia tidak mampu menentukan di manakah batasnya. Tidak perlu jauh-jauh ukuran luas bumi saja. Sampai sekarang tidak ada kata sepakat. Berapa luasnya bumi? Menurut teori A luasnya sekian, teori B luasnya sekian. Jangankan bumi, luasan kota Bandung aja belum tentu sepakat. Berapa sih luasnya? Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah, untuk menunjukkan keterbatasan manusia. Alam semesta ini betapa luasnya tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itu pun dengan keteraturan yang sangat sempurna. Subhanallah. Tidak mungkin diciptakan tanpa ada tujuan. Tidak mungkin tanpa ada zat yang mengatur dan memeliharanya. Tidak mungkin. Lalu apa sih tujuannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, aku di sini, kecuali agar mereka mau beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahami. Maka tanyakan selalu pada diri, apakah sampai hari ini kita telah berusaha secara maksimal untuk mewujudkan kenapa kita diciptakan di dunia ini? Jarak antara diri kita dengan ibadah jauh atau betul-betul jauh? Coba kita mengukur diri sendiri antara kita dengan ibadah.
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita serius dan sungguh-sungguh menjalaninya? Yang menjadi masalah, masih banyak di antara kita yang belum bisa memahami arti ibadah itu apa sesungguhnya. Yang sangat disayangkan, masih banyak dari kita memahami ibadah secara sempit. Ketika masing-masing kita ditanya, wujud dari ibadah itu apa? Coba sebutkan macam-macam ibadah 50 aja. Sebutkan 50 macam ibadah. Belum tentu kita secara lantang bisa menyebutkannya. Paling yang bisa kita sebutkan sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Pikir apa ya? Oh ya, berbakti sama orang tua, membantu tetangga, memperhatikan fakir miskin, menolong orang yang tidak mampu, memelihara anak yatim. 5, berhenti lagi. Apalagi ya? Ini sangat disayangkan sekali. Padahal ibadah itu luas sekali. Yang disebutkan para ulama, pengertian ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu ya setiap ucapan, perbuatan yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin, itu ibadah. Maka bentuk dan ragam ibadah itu banyak sekali. Nah, sudahkah kita mewujudkan ibadah-ibadah tersebut? Atau dengan pemahaman sempit tadi, yang penting sholat, puasa, udah deh, selesai tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Maka mari kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah agar dimudahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu jauh meninggalkan agamanya. Kita begitu berjarak dengan tuntunan hidup yang sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak hal tentang Islam yang hingga sekarang kita belum paham. Bahkan yang kita pahami justru bertolak belakang dengan yang sudah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita menganggap aneh, baru, padahal justru itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita udah terbiasa melakukan satu kegiatan amaliyah, padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkannya. Sungguh sangat disayangkan sekali. Tata cara sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Padahal sederhananya ibadah sholat adalah ibadah yang selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Ibadah sholat adalah ibadah zahirah, lahiriah, yang disaksikan oleh sekian banyak sahabat, berulang dalam sehari 5 kali.
untuk yang sholat wajib. Pertanyaannya, apakah mungkin ibadah sholat yang dikerjakan secara zahir dan lahiriah selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dijaga? Apakah mungkin tata cara pelaksanaannya tidak diajarkan? Apakah mungkin tata cara pelaksanaan sholat itu ada yang tersembunyikan dari kita? Tidak mungkin. Secara praktek dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara ilmiah, teori, itu juga diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya kita lihat sekarang tata cara sholat yang sana kok gitu ya, kok beda. Nah yang ini nggak sama, bingung lah. Kenapa harus bingung? Mestinya kan belajar, telusuri, pelajari tata cara sholat yang sebenarnya diajarkan Nabi Muhammad SAW itu bagaimana. Kita tidak perlu bingung. Yang benar mana ya, sana? Kayaknya sana deh. Gak mungkin kan kita menilai sesuatu yang benar hanya dengan mungkin, perasaan, kayaknya. Gak bisa. Urusan dunia aja, sikap dan keputusan seperti itu mungkin barangkali itu gak bisa diterima, apalagi urusan ibadah. Lalu di mana kita pelajari kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan serta menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang tata cara dan praktek pelaksanaan sholat? Ada di dekat kita. Gak usah jauh-jauh lah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu udah lebih dari cukup. Sehingga untuk memutuskan ini yang benar, ini tidak sesuai, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ini mah gak ada tuntunannya. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena perasaan, bukan karena enak gak enak. Tapi ini loh, kitab Sahih Bukhari, ini kitab Sahih Muslim. Oh, cara ngangkat tangan tuh begini, cara bersedekap tuh begini, yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tuh ini, tata cara duduknya ketika duduk di antara dua sujud atau tasyahud tuh gini, sujudnya gimana? Oh gini, rukuknya gini. Contoh adalah tumakninah. Tumakninah itu sempurna dalam mengambil sikap ketika sholat. Dalam tiap-tiap gerakan sholat diharuskan tumakninah. Tumakninah itu sempurna. Itu dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Diingatkan dalam bentuk sabda. Demikian juga Nabi Muhammad SAW membimbing secara langsung. Nabi Muhammad SAW menegur sahabatnya yang tidak tumakninah di dalam sholat, kurang apa? Bahkan Nabi Muhammad SAW terang-terangan melarang melakukan gerakan-gerakan sholat yang bertentangan dengan sikap tumakninah. Nabi Muhammad SAW melarang, jangan kalian sholat terburu-buru seperti ayam yang mematuk makanan. Ayam kalau matuk kan seperti tidak. Seorang sahabat sholat. Waktu itu Nabi Muhammad SAW dan yang lain ada di lokasi masjid. Selesai sholat, sahabat itu kembali, mungkin terlambat atau ada uzur lainnya. Selesai sholat, sahabat itu datang mengucapkan salam untuk Nabi. Assalamualaikum, dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, sekarang balik lagi, sholatnya diulangi. Tadi itu belum sholat namanya. Yang bersangkutan kembali ke depan, sholat diulangi.
Balik lagi menemui Nabi. Nabi Muhammad SAW kembali mengulangi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kembali lagi, salatnya diulangi. Tadi itu bukan salat namanya. Sampai 3 kali berulang. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Wahai Rasulullah, saya tidak tahu tata cara salat kecuali yang seperti saya lakukan tadi. Kalau itu memang salah, tolong ajarkan saya, alimni. Kemudian Nabi Muhammad SAW membimbing dalam hadis Abi Hurairah. Nabi Muhammad SAW membimbing, idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raqi'an thumma rfa' hatta tatma'inna rafi'an thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, kalau kamu ingin salat, pastikan arah kiblat, menghadaplah ke sana. Ucapkan takbiratul ihram, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, diterangkan melalui riwayat-riwayat yang lain. Setelah itu ruku, hatta tatma'inna raki'an. Kamu ruku sampai betul-betul sempurna, tumakninah itu tenang, sempurna. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, hatta tatma'inna qa'iman, sampai kamu betul-betul tegak, sempurna. Sujud sampai benar-benar sempurna sujudnya. Duduk seperti itu juga. Lakukan itu dalam tiap-tiap rakaat salat, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kenyataan yang sangat menyedihkan, masih banyak saudara-saudara kita ketika melaksanakan sholat itu ngebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumakninahnya mana? Nabi Muhammad SAW menganggap hal ini penting sampai Nabi menegur. Bukan masalahnya, alah yang penting kan mau sholat, masih mending lah. Jangan ditegur dong. Kalau ditegur tersinggung gimana? Ya seharusnya kita yang memperbaiki cara menegurnya. Kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik, sopan, 4 mata, tidak ada kata-kata yang menunjukkan atau mengesankan kita menggurui, tidak ada kata-kata dari kita, sholatmu gak sah, dan tersinggung orangnya. Udah mau sholat, kemudian dibilang gak sah lagi. Mestinya kan kita cerita, Mas, dulu di zaman Rasulullah itu ada kejadian kayak gini. Jadi kita kalau sholat ya sesempurna mungkin lah, tenang, khusyuk. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah yang dibaca apa. Nah, ini contoh. Contohnya nyata banget. Contohnya nyata banget. Contoh kedua, merapikan shaf. Merapikan shaf, merapatkan shaf. Kitab-kitabnya ada. Referensinya jelas. Sumber rujukannya udah pasti. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa yang akan kita ragukan dari kedua kitab ini? Apa alasan yang tersisa? Ternyata di dalam kitab-kitab tersebut dan kitab-kitab lainnya diterangkan teknis merapikan dan merapatkan shaf itu seperti apa. Masya Allah. Rasanya gimana? Kita yang udah tahu hukumnya, ketika melihat kenyataan saudara-saudara kita, bukan orang lain, saudara-saudara kita kaum muslimin, ketika berbaris, bersaf, melaksanakan sholat, shafnya tidak rapi,
Kalau kita lihat dari ujung ke ujung gini, kayak jalan nagrek aja, nggak lurus. Yang ini mundur, yang sana maju. Yang ini dengan yang ini jaraknya sampai 30 cm, 20 cm, nggak dirapatkan. Nabi Muhammad SAW sampai teknis pelaksanaannya, beliau membimbing dan mendampingi. Sebagai seorang imam, ada tanggung jawab yang diemban. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah memastikan shaf jamaah yang dipimpin betul-betul rapi, rapat, lurus. Nabi Muhammad SAW bukan setelah qomat la ilaha illallah udah lihat Allahu akbar, enggak. Dipastikan dulu shaf yang baris pertama udah penuh atau belum. Jangan diisi dulu shaf yang kedua. Shaf yang pertama udah penuh, shaf yang kedua. Setelah itu diluruskan. Para sahabat menggambarkan teknis pelaksanaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu seperti membuat bagian ekor anak panah lurus. Yang namanya anak panah itu kalau di bagian belakangnya kan ada bulu atau kertas atau matras dan semisalnya. Itu kanan kiri, 4 penjuru itu selalu rapi lurus. Shaf di dalam salat begitu Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh sahabat-sahabat secara teknis. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mendorong dada seorang sahabatnya mundur. Dilihat, disaksikan. Ada satu yang begini, kelihatan banget, nggak lurus itu. Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, bukan siapa-siapa. Rasulullah kemudian luruskan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, hazu bainal manakibi wal a'qab. Rapatkan bahunya, rapatkan mata kakinya. Nabi Muhammad menyampaikan ancaman, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Luruskan safnya. Kalau tidak lurus, itu akan menjadi sebab perpecahan dan percerai-berai hati di antara kalian. Jadi bukan hal yang sepele, bukan hal yang enteng gitu. Allah cuma urusan sofa aja ribut. Dan Rasulullah SAW perhatiannya luar biasa. Di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, ketika kaum muslimin sudah semakin bertambah jumlahnya, sahabat Uthman radhiyallahu anhu sampai menunjuk beberapa orang sebagai perwakilan imam untuk mengecek dan memastikan shaf sampai yang di bagian belakang itu udah lurus atau belum. Jadi kalau dalam gambaran kita itu selesai qomat dikumandangkan, sahabat Utsman masih menunggu laporan. Ya sini udah lurus, ya ini udah rapat, udah dipastikan ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya kira 2 contoh ini cukup. Contoh yang mudah-mudahan bisa membuka pikiran dan juga memberikan pencerahan bahwa masih banyak ajaran-ajaran Islam yang sampai sekarang ini belum kita fahami dengan benar. Maka tugas dan kewajiban kita adalah belajar dan belajar. Apa yang kita pelajari ya agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Itu baru ibadah sholat. Sama-sama kita mendengarkan 2 contoh tadi. Lah ibadah yang lain yang sedemikian banyaknya, ratusan bentuk ibadah, bahkan ribuan bentuk ibadah. Tata cara pelaksanaannya gimana selama ini kita? Sehingga kalau kita ukur
Jujur, jarak antara kita dengan kesempurnaan ibadah masih sangat jauh sekali. Saya ulangi kembali, kalau kita ukur secara jujur, kenyataannya adalah kita masih jauh dari kesempurnaan ibadah. Padahal ingat, tujuan kita diciptakan itu adalah untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah. Yang tidak memahami hal ini, dia tidak punya tujuan hidup. Sekalipun hidup nggak ada pegangan. Bagi kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam bentuk perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga tentunya untuk kita. Qul, katakan dan terangkan wahai Muhammad SAW, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sungguh salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Kalau cuma mengucapkan mah mudah, gampang, pokoknya hidup mati saya untuk Allah lah. Buktinya apa? Bingung menjawabnya. Kalau memang hidup dan mati kita benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, ya segala perintahnya kita kerjakan. Tiap-tiap larangannya kita tinggalkan. Itu kan bukti. Tanpa itu, mohon maaf, pengakuan omong kosong. Nah, kita sekarang dalam proses menuju ke sana. Nah, jangan sampai diam di tempat, ya kan? Berjalan di tempat. Bahkan naudzubillah, jangan sampai justru mundur ke belakang. Harus maju sedikit demi sedikit. Oh, ini ibadah, yuk dikerjakan. Oh, ini ibadah, ayo kita laksanakan. Oh, ini ibadah, gimana caranya biar saya sempurnakan? Oh, ini ibadah, tidak boleh ditinggalkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Prakteknya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin lainnya. Pada prakteknya, justru banyak orang yang seharusnya menyerahkan hidup dan matinya lillahi rabbil alamin, justru hidup dan matinya itu untuk dunia. Mestinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sadar tidak disadari, diingkari maupun tidak, dia telah diperbudak oleh dunia. Jadi hidup dan matinya bukan lagi lillahi rabbil alamin. Hidup dan matinya, waktunya, dedikasinya, itu ternyata untuk mendapatkan pengakuan dari orang yang disebut dengan prestasi, prestis, status. Itu yang dia perjuangkan. Hidup dan mati yang sesungguhnya lillahi rabbil alamin tidak terwujud. Ternyata waktunya dari pagi sampai petang, petang berlanjut malam, lembur. Bahkan sampai pagi hari berikutnya. Yang dia pikirkan adalah menyelesaikan pekerjaan. Katanya hidup dan mati itu lillahi rabbil alamin. Tapi prakteknya, hidup dan matinya, waktu dan kesempatannya,
Itu dia habiskan untuk mengumpulkan uang, harta, uang, harta. Lillahi Rabbil Alamin, tidak. Lillahi Rabbil Alamin, tidak. Saya berikan satu contoh, mudah-mudahan bisa dipahami. Seorang, ini mohon maaf aja, contoh lah. Seorang buruh pabrik. Nauzubillah. Bukan kita yang menilai, tapi saudara-saudara kita yang sudah banyak sadar itu yang mengakui. Saya ulangi, bukan kita yang menilai, tapi saudara-saudara kita yang sudah sadar itu mengakui. Kayak robot, kita itu diperbudak. Dalam satu hari 3 shift, 8 jam, 24 jam. Prakteknya bukan 8 jam. Berangkat dari rumah, takut terlambat, masuk jam 6 pagi. Berangkatnya jam 4, jam 3. Takut kena SP1, SP2. Takut di PHK. Takut dipotong gajinya. Kecil padahal. Jam 4 udah berangkat, mandi, segala macam. Allah dia lupakan. Salatnya mana? Yang dia pikir, jangan sampai terlambat. Itu dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja, itu udah jantungnya bukan dek, tapi dedek. Apalagi aduh macet. Itu dia bisa menangis itu. Kalau udah dalam keadaan kecepatan tinggi, ya Allah, bannya bocor. Perusahaan nggak akan terima alasan. Mohon maaf Pak, terlambat kenapa? Ban bocor. Alah, alasan kamu aja. Nanti kalau alasan ini diterima, setiap orang terlambat alasannya banyak bocor. Gak bisa. Potong gaji, sedih. Sampai di perusahaan, parkir motor aja, masuk. Jalannya cepet. Sampai di tempat kerja bukan istirahat, sudah ditunggu oleh mesin pabrik itu. Bang. Yang putri konveksi, bukan konveksi, konveksi. Baru 1 jam kerja, mandornya yang bener kerjanya. Tuh, jangan ngantuk. Apa itu? Padahal udah kerjanya udah bener. Apalagi kalau ada target dari perusahaan, pokoknya dalam 1 hari harus jadi 70 pasang tiap penjahit. Kalau enggak nanti akan kena marah ini. Kalau berhasil dapat bonus. Wah, dipaksa. 8 jam tanpa istirahat. Istirahat sebentar cukup untuk makan dan minum. Sholatnya nggak pernah kepikiran sholat. Nggak dipotong gaji udah bersyukur. Jam 6 sampai jam berapa kalau 8 jam? Jam 2. Jam 2 itu udah mata lelah nih, udah ngantuk nih. Emosi naik itu, temperamen udah itu. Saya ulang dikit apa? Wajahnya udah cemberut. Berangkat wajah ngantuk, pulang wajah cemberut. Jam 2 nggak mungkin langsung pulang, nongkrong dulu di warung. Pulang jam 3 kena macet di Cilenyi, rumahnya masuk gudang. Sampai rumah menjelang isya. Sampai di rumah sholat ya dipikirkan gitu. Bukan lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matinya bukan lagi lillahi rabbil alamin. Untuk pekerjaan dari pabrik mah udah rencana. Sampai rumah masak air, mandi air hangat, makan enak, berkuah, pedes. Sampai di rumah lemas tidur.
nggak sempat mandi. Baru enak-enak mimpi, ring, ya Allah 2:30, bangun lagi itu tiap hari kayak gitu. Mau izin susah, jadi susah. Bener nggak? Ada nggak orang yang hidupnya seperti itu? Masa nggak ada? Ada nggak? Malah kebanyakan kayak gitu. Tadi kan saya bilang, saya ulangi lagi. Ini yang ketiga, bukan kita yang menilai. Yang saya sampaikan tadi itu siapa? Saudara-saudara kita yang akhirnya sadar lalu mengakui memang gitu dulu Ustaz. Memang dulu kayak gitu. Takut banget kalau di-cut di PHK. Takut banget kalau nggak punya pekerjaan. Nah, itu contoh sederhana aja. Jangan tersinggung ya. Atau harus tersinggung malah ya. Itu kenyataan, fakta. Nah pertanyaannya sekarang itu kan contoh sederhana. Satu aja dah. Kalau dikasih contoh yang lain nanti yang tersinggung tambah banyak. Contoh yang saya gambarkan tadi, apa? Itu wujud dari sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu wujud hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Bukan. Hidupnya ya untuk pekerjaan. Hidupnya ya untuk cari uang. Dan itu. The time is money. Uang uang. Waktu itu adalah uang. Dan itu. Jadi nggak mau berhenti itu, kerja terus. Gitu. Udah kerja dari pagi sampai sore, malamnya cari pekerjaan part time. Dan itu. Cuci piring di sebuah restoran, nyambi jadi tukang parkir atau driver online. Kenapa? Pengen nikah, nabung. Nggak nikah akhirnya. Nah, karena sudah diperbudak oleh tadi pekerjaan. Nah, pengen usahanya nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena visinya itu udah bukan lagi cita-cita yang dia inginkan. Itu udah terikat, ya, terikat dengan itu tadi, rutinitas kerja. Tingkat depresi setiap hari itu semakin naik, tambah ya depresi. Nah, dari yang depresi berat, sedang, sama yang ringan. Kalau yang ringan mungkin banyak dari kita sekarang yang mengalami depresi ringan. Depresi ringan itu apa contohnya? Tanda-tandanya apa? Dikit-dikit asam lambung naik, dan itu. Terus panas dalam, sariawan, nggak bisa tidur, jantungnya dedek, dan itu. Was-was, cemas, dan itu. Insyaallah. Itu termasuk ciri-ciri depresi ringan. Hati-hati. Harus segera berani mengambil keputusan walaupun ekstrim. Jangan sampai depresinya tambah berat loh. Ini nggak menakut-nakuti, supaya kita takut aja. Depresi ringan itu kan tanda-tandanya. Kan itu udah pusing, vertigo, kan itu. Migrain, sakit kepala, tiap dua hari sekali sakit kepala terus. Obat-obatan dikonsumsi. Ya selama kita tidak mewujudkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, enggak akan mungkin hati itu akan tenang. Enggak akan mungkin hati itu tenang, enggak akan mungkin. Nah, padahal hati yang tenang itu hanyalah hati mereka yang melaksanakan atau mewujudkan ayat tadi. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hatinya pasti tenang. Kata dan menurut dokter spesialis jantung, mereka yang terkena serangan jantung, ada yang faktornya keturunan, tapi itu lebih sedikit.
Yang paling banyak itu justru apa? Serangan jantung atau penyakit jantung, gangguan kelainan jantung atau apalah namanya terserah. Yang penting ada jantungnya. Kelainan, gangguan, lemah jantung, penyakit jantung. Justru disebabkan apa? Ini hati yang tidak tenang, pikiran. Jadi bahasa Sundanya apa ya? Kalau bahasa Jawanya kemurungsung. Tahu kemurungsung nggak? Nggak tahu bahasa Sundanya apa? Apa Pak De? Kemurungsung itu apa? Nggak tenang tuh. Pikirannya kesana kemari, malah mau berjatuh dulu. Berusaha gerusuk. Apa bahasa Sundanya? Apa? Yang keras nih. Ugurudung. Ya, ugurudung. Hah? Ugurudung. Nah, kayak gitulah. Harus ada waktu khusus belajar bahasa Sunda nih. Jadi pikiran itu nggak tenang. Jadi jantungnya itu pompa jantung itu udah nggak stabil. Dedek. Yang namanya jantung itu kan kaitannya dengan aliran darah, pompa darah. Subhanallah. Ya, itu contoh lah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara khusus kita akan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita baca, kita terjemahkan, kemudian kita ulas walaupun ringkas insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit, ta'isa wantakas, wa idza syika falan taqash. Tuba li'abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'ath ra'suh, mughbarratin qadamah. In kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fis saqah. In ista'zana lam yu'zan lah, wa in syafa'a lam yushafa." Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW secara garis besar dan global mengklasifikasikan manusia itu menjadi dua kelompok secara global. Pertama adalah orang-orang yang diperbudak oleh dunia, sadar maupun tidak dia sadari, telah menjadi budak-budak dunia. Kelompok kedua, mereka yang dimudahkan Allah untuk memiliki keikhlasan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ta'isa abdud dinar," celaka hamba dinar. Dinar itu uang emas. Ya. Uang emas. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham. Dirham itu uang perak. Ta'isa abdul khamisah, celaka hamba pakaian jenis khamisah. Ta'isa abdul khamilah, celaka hamba kain yang kasar jenis khamilah. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini menyebut 4 hal, bukan membatasi, tetapi contoh. Dia diperbudak oleh uang, baik emas maupun perak. Dia diperbudak oleh pakaian, fashion, bahan yang halus maupun bahan yang kasar, coraknya motif maupun polos. Karena khamisah disebutkan para ulama adalah taubun aswad au ahmar lahu a'lam, pakaian yang diproduksi dari kain motifnya corak. Sementara khamilah adalah taubun ghalidh, pakaian yang terbuat dari bahan kain kasar.
Nabi Muhammad SAW menyebut mereka ini sebagai budak, abdu. Abdu itu artinya budak. Nabi Muhammad SAW ketika menyebut mereka budak-budak dunia ini, itu dengan menyampaikan kata kaisa, celaka, rugi, tentu rugi. Maka saya ulangi kembali, ini bukan hal-hal yang disebutkan Nabi Muhammad SAW untuk membatasi. Bukan, ini contohnya aja. Bisa saja seseorang itu menjadi budak barang-barang antik. Bisa saja seseorang itu menjadi budak kendaraan otomotif. Bisa saja orang itu menjadi budak dari pekerjaan. Bisa menjadi budak nafsu kepada perempuan. Menjadi budak dari status, budak popularitas. Bahkan bisa menjadi budak, naudzubillah, handphone. Kita sadari maupun tidak kita sadari, sudah menjadi budak dari hal-hal tadi. Jadi bukan lagi menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri itu bagaimana? Itu tadi, hidup dan mati pun lillahi rabbil alamin. Jadi yang selalu dia pikirkan adalah Allah. Allah, lillah, ini untuk Allah, untuk Allah. Bukan segala sesuatu diukur dan diatur oleh uang. Semua dinilai dengan uang. Bagi dia tidak ada yang gratis. Dia menilai orang dengan uang, dia pun menuntut dinilai dengan uang juga. Kita membantu, berusaha tulus, kita bantu. Tapi yang kita bantu enggak harus dibayar ini. Kalau enggak saya tanggungkan di hatinya. Dulu pernah di Yaman gitu, yang punya laptop ketika zaman saya kan sedikit, yang bisa ngetik pakai font Arab juga sedikit. Ada teman kita orang Kanada, minta tolong ditranslatekan, diketikkan pakai bahasa Arab. Ya kita kerja bareng-bareng ini aja, berapa orang, seneng gitu. Tetangga kamar, cetak. Selesai, kita printkan, kita pikir masalah selesai. Enggak, kita dikasih uang $100. Lumayan kan $100. Tapi kita juga tolak, enggak, kita pengen bantu. Oh enggak bisa, harus dibayar. Kita di Amerika begitu katanya, kata dia. Segala sesuatu harus dinilai dengan uang. Enggak ada kok kerja bakti gotong royong itu enggak ada. Ya pikir-pikir apa-apa lah, terima wae. Toh dipaksa terima. Lagi pula dari awal kita tidak berharap untuk diberi. Udah selesai pekerjaan, ketikan itu cuma ngetik berapa halaman sih, 5-6 halaman gitu, dikit banget. Enggak sampai 10 halaman. Udah acaranya makan-makan. Lama enggak makan enak. Makan-makan. Artinya ada kan yang seperti itu. Ada lagi yang disebutkan Nabi Muhammad SAW di sini kok, budaknya fashion. Nabi Muhammad menyebutnya 2 loh, emas perak dengan pakaian baik yang halus maupun yang kasar, polos maupun yang bercorak, khamisah dan khaminah. Ya. Karena seringnya ini diperbudak oleh fashion. Jadi tiap hari update fashion sekarang ini, mode terbaru di Bandung. Itu pagi itu update berita, sorenya cek lokasi. Jadi toko-toko fashion didatengin. Belum datang ya? Belum masuk di Bandung ya? Kalau udah datang, pengennya dia yang paling pertama beli. Sehingga ketika dia ketemu sama teman-teman, nih model baru nih, fashion. Mau berangkat sholat tarawih, itu 17 menit persiapannya. Bingung milih baju koko.
Sama sarungnya itu apa? Yang putri bingung nih. Mau kenanya udah sampai puluhan tuh. Ini nggak cocok. Ini nggak cocok. Aduh. Itu sholat tarawih. Nah kalau mau berangkat pesta, walimahan, tambah susah lagi. Udah mandi, bersih, ya kan? Milih pakaian keringetan lagi. Ini. Ada berapa lemari pakaian? Yang ini tulisannya pakaian jadul. Ini pakaian terbaru. Bingung. Ini enggak jadi. Diambil, cocok, udah dipakai, enggak pantas. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak? Enggak tahu ya? Saya kasih tahu. Sepatu berapa pasang? Sandal berapa pasang? Enggak pengen ketinggalan fashion. Yang hidupnya sebagai sosialita, apalagi nggak terima kalau beli pakaiannya di Bandung, Singapura, Eropa. Tasnya, koleksinya, satu aja udah ada yang 200 juta, 300 juta. Cukup bangun masjid 300 juta. Untuk masjid yang sederhana lebih dari cukup, plus kamar mandi dan tempat wudhu itu. Apalagi bangunnya di kampung. Udah di Bandung nggak cukup. Di kampung bangunnya, masya Allah. Dijanjikan satu rumah di surga, sebuah istana. Karena bangun masjid ini enggak. Beli tas 200 juta dari kulit buaya. Sampai jam berapa? Jam 3. Kemarin di Cimahi setengah 3. Adanya jam berapa? Hah? Jam 3 dulu. Udah lanjut lagi. Itu yang diperbudak oleh fashion ini sudah masuk dalam kategori apa? Yang disebutkan lagi tadi, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Diperbudak oleh fashion, pakaian terutama. Cara dia berpakaian. Nah, tanda-tanda seseorang itu dikatakan telah diperbudak oleh dunia itu apa? Kata Rasulullah SAW, in uhtiya radiya. Dia kalau dapat bagian rela, senang, bahagia. Bagian apa? Bagian dunia. Wa illam yuhqa sakhita. Kalau enggak dikasih bagian, marah, tersinggung, merasa enggak dihargai. Udah dilupakan. Padahal yang paling berjasa tuh kita. Contoh sederhana aja lah. Contoh sederhana aja. Kerja bakti. Apa? Bersih-bersih selokan. Karena musim hujan sudah semakin dekat. Kerja bakti kampung nih. Kerja bakti kampung. Kawan kita datangnya udah dari pertama. Walaupun bukan yang nomor 1, tapi rombongan pertama udah datang. Katanya mulai jam 6. Jam 6 lebih 7 udah datang ya. Alat-alat lengkap. Udah seadanya aja, yuk seadanya. Udah. Gorong-gorong dibuka, penutupnya juga digeser. Solokannya udah yang sampah-sampah itu diambilin, terutama yang kering. Kan musim kemarau. Diangkut di sekop, dinaikkan ke atas, dikumpulin. Yang sampah-sampahnya dikumpulin, yang tanah-tanahnya diratakan. Sedimentasi tanahnya kan banyak di Solokan itu. Warga tambah banyak yang datang. Terus. Warga tambah yang datang. Kawan kita udah dibawa aja semangat. Jam 8, setengah 9 logistiknya datang. Ya. Logistiknya datang, wah berhenti dulu. Gitu. Kawan kita kan di bawah, naik, cuci tangan dulu, sampai di pembagian, ya habis, nggak dapat bagian nih. Ya. Minumannya adanya cuma air putih, semangka seger merah, tinggal kulitnya doang. Semangkanya habis pak.
Yang ini habis. Kalau dia, kawan kita ini, bukan tanda habis. Kalau kawan kita ini tadi dia bersih-bersih, selokan segala macam, itu ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Dalam agama kita diperintahkan untuk hidup bersih. Bersih-bersih selokan Mataram, kayak Jogja aja. Bersih-bersih selokan itu ibadah atau bukan? Hah? Ya tinggal niatnya. Kalau niatnya ibadah. Jangan dianggap enteng, kerja bakti biasa. Niatnya. Kalau kita niat untuk melaksanakan perintah agama, hidup bersih, ibadah. Ketika kita kerja bakti, bersih-bersih selokan, niatnya menyingkirkan gangguan, karena menjadi penyebab banjir nantinya. Bernilai ibadah. Kata Nabi SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang. Wujud dari keimanan itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah. Wa adnaha, yang paling rendah itu apa? Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sampah apalagi, bukan sekedar gangguan. Kan itu gangguan kelas berat. Iya kan? Sampah diselokan, menumpuk, kalau tidak dibersihkan nanti gorong-gorong dengan sanitasinya tersumbat, banjir. Kalau tidak dibersihkan, ketika musim hujan datang, ada air menggenang, sarang nyamuk. Nyamuknya nyamuk Aedes aegypti lagi. Kalau tidak dibersihkan nanti menggenang, mengeluarkan bau busuk. Itu gangguan atau bukan tuh? Gangguan atau bukan? Ngantuk ya? Pemirsa, gangguan atau bukan? Oh, super gangguan. Iya kan? Kalau tidak dibersihkan gimana? Niat kita imatatul adza 'anil thariq. Kita bersihkan gangguan dari jalan. Jalannya air. Kita lewati juga nanti di depan perumahan kita. Ibadah. Nah, tadi kalau sudah dia bersih-bersih segala macam, nggak dapat bagian makanan, nggak dapat bagian minuman, merasa tuh gue udah datang paling pertama, yang datang terlambat makannya banyak, minumnya habis, lupa ya. Jadi kalau dia tidak dapat bagian, sakhito marah, nggak suka, tersinggung, sakit hati. Udah kalau gini caranya, besok-besok lagi enggak lah. Mending terlambat, kerja nggak terlalu berat, makanan banyak berlipat. Ngapain? Misalkan emang nggak punya duit, yang lainnya udah selesai makan, kawan kita ke warung, beli makanan yang paling enak, terus dibawa ke tempat kerumunan orang banyak. Mangga, dahar, ngiling-ngilingin doang aja, cuma untuk meluapkan emosinya, tidak meluapkan kekesalannya. Tadi nggak dapat bagian, dia berangkat ke warung udah beli lontong kari yang enak. Sengaja itu untuk meluapkan kejengkelan dan kekesalannya. Maka Pak, udah pada makan ya tadi ya? Sambil liatin ini. Paham nggak contoh yang saya berikan ini? Tapi kalau misalkan nggak dapat tuh nggak apa-apa. Kan saya bersih selokan bukan biar dapat minuman, bukan biar dapat semangka segar, bukan biar dapat donat, bukan. Niatnya bersih-bersih, melaksanakan perintah agama, hidup bersih, bersih diri, bersih rumah tangga, bersih lingkungan. Itu ajaran agama kita. Gak dapat, ya udah. Adanya air putih, ya udah air putih aja. Udah selesai.
Nggak ada yang mengganjal begitu. Nah, ini alamat atau tanda seseorang itu ketika dia hidup, apakah tujuannya lillahi rabbil alamin atau untuk tujuan-tujuan duniawi. Itu terbaca dari hal ini. Ta'isa wan takas. Berubah. 5 menit lagi. Kata Nabi SAW, ta'isa wan takas. Diulangi lagi oleh Nabi, celaka. Rugi orang seperti ini. Hidup tetapi menghambakan diri, memperbudak dirinya sendiri untuk materi seperti tadi. Uang, pakaian, otomotif, barang koleksi, benda-benda antik dan kuno, atau apa aja, pangkat, sehingga halal dan haram tidak lagi dia pertimbangkan. Dia tidak peduli ini caranya benar ataukah salah. Yang penting materi itu dia dapatkan. Wa idza syika falan taqash. Ketika dia terkena duri, ada duri, ini digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi orang-orang yang telah diperbudak oleh dunia. Ketika dia menginjak duri, ada duri kecil aja masuk di sini, di kakinya atau di telapak tangannya. Kata Nabi, falan taqash. Di dalam kitab An-Nihayah karya Imam Ibnu Athir, bukan kafir tapi Athir. Rahimahullah, beliau mengatakan du'aun alaihi bi an la yastati'a ikhraj asy-syaukati bil minqash. Ini merupakan doa dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mereka-mereka yang telah diperbudak dunia, tidak mampu untuk mencabut duri kecil itu. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang lain bukan doa dari Nabi, tetapi pemberitaan bahwa orang yang kondisinya seperti ini telah diperbudak oleh dunia, hidupnya itu penuh kegalauan. Jangankan menyelesaikan masalah-masalah yang besar, masalah kecil aja dia nggak bisa. Duri masuk tertusuk gitu di telapak kaki, diambil susah, nggak diambil tapi terasa sakit. Nggak tenang dia ketika jalan kaki, ketika berdiri. Ini gambaran orang-orang yang telah diperbudak oleh dunia. Tingkat galaunya tinggi, stresnya tinggi, mudah depresi. Ketika dihadapkan dengan masalah, sudah seakan-akan baginya dunia itu udah kiamat. Nah, padahal kalau misalkan dalam keadaan normal, masalah itu ternyata kecil. Padahal kalau yang memandang dan menilainya adalah orang lain yang biasa normal, alah masalah kamu itu kecil sekali. Masalah kamu itu kecil sekali. Tapi ya begitu kondisi orang-orang yang telah diperbudak oleh dunia. Isinya itu cuma pusing aja. Gitu. Yang dia pikirkan cuma refreshing, kapan refreshing. Kayak dunianya nggak pernah refresh aja, nggak pernah fresh. Utang banyak, tapi yang dia pikirkan refreshing kan keluar duit, nambah lagi utangnya. Sakit, sebenarnya mudah, tapi akhirnya bagi dia berat, akhirnya tambah parah lagi pikiran. Coba kalau orang sakit itu terkait dengan penyakit dalam, kalau kita konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, ya, spesialis penyakit dalam, di antara yang direkomendasikan adalah apa? Jangan terlalu berat mikirnya Pak, hidup dibuat enjoy aja. Itu tidak lupa di dokter spesialis
itu mengingatkan, jangan terlalu banyak pikiran. Sakit aja udah semakin bertambah parah disebabkan beban pikiran. Benar kan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, kondisi mereka yang diperbudak oleh dunia itu seperti ini. Sehingga gambaran sederhananya tentang orang-orang yang telah menjadi budak dunia, mudah-mudahan kita mah tidak, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah selamatkan. Tapi bukan kemudian kita sombong diri, merasa udah bebas. Tapi kita perlu secara jujur menilai diri. Apakah kita ini masuk apa enggak? Tanda-tandanya jelas. Pertama, apa yang selalu dia pikirkan? Pagi, siang, sore, petang, malam. Apa yang dia pikirkan? Akhirat, dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah materi? Kedua, tanda orang itu telah diperbudak dunia. Ketika dia tidak mendapatkan bagian dari dunia, dia marah, tersinggung. Tapi kalau dikasih, senang, bahagia, gembira, puas. Tanda yang ketiga, kemampuan dia untuk mensikapi dan mencari solusi untuk masalah yang dia hadapi. Bagi dia selalu saja ada solusi dan jalan keluar, ataukah dia merasa susah nih, gak bisa, sulit. Jadi yang dia pikirkan itu cuma susah, masalah. Susah, masalah, itu aja yang dia pikirkan. Nah, itu tanda-tandanya. Tanda-tanda orang-orang yang telah diperbudak oleh dunia. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui tanda-tanda ini, kita bisa mengukur diri. Kita termasuk apa enggak? Kalau ternyata, oh iya, kayaknya ada tanda-tandanya nih pada diri saya, ya masih ada waktu dan kesempatan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berjuang supaya bisa meninggalkan area itu dan kita berpindah ke area orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sesi yang kedua nanti, selesai salat asar, yang akan kita bahas adalah kehidupan dan tanda-tanda orang yang ikhlas, kehidupan orang-orang yang bebas dari perbudakan dunia, tanda-tanda orang-orang yang dimudahkan jalannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.